Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf anak-anak, materinya agak telat. Untuk materi yang sekarang yaitu tentang ukuran pemusatan data. Ya, untuk ukuran pemusatan data itu ada 3. Yang pertama itu rata-rata, yang kedua mencari median, yang ketiga mencari modus. Ya, kita lihat di sini. Untuk rata-rata atau mean, untuk data tunggal itu, lambang dari rata-rata sendiri adalah seperti ini ya. X ada topinya, itu namanya X bar. Ya, untuk data tunggal berarti ini jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ya, untuk yang kelompok berarti jumlah dari frekuensi dikali dengan banyaknya data dibagi dengan jumlah keseluruhan dari frekuensinya. Kemudian untuk median, untuk data tunggal tinggal dicari aja nilai tengahnya. Untuk yang kelompok rumusnya seperti ini. Ya, tepi bawah ditambah N/2 dikurangi F frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang kelas. Kemudian untuk modus, untuk data tunggalnya tinggal dicari aja nilai yang sering munculnya apa. Untuk kelompok ini seperti ini. Ya, modusnya itu adalah tepi bawah ditambah B1 per B1 ditambah B2 dikali P. Sedangkan ini adalah keterangannya, X bar itu rata-rata, X data, N banyaknya data, F itu frekuensi kelas, F K frekuensi kumulatif, ya, atau jumlah frekuensi sebelumnya, P-nya panjang kelas atau interval, TB tepi bawah, B1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan B2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Oke, itu keterangan tentang ukuran pemusatan data. Sekarang kita lihat contohnya di sini. Kita lihat contohnya. Di sini Bapak di sini Bapak punya contoh itu tentang tentukan rata-rata, median dan modus dari data berikut. Ya, Bapak punya 2 data. Sini kita lihat. Di sini misalkan ini adalah nilai matematika kelas 5 SD. Ya. Ada yang nilainya 8, 9, 7, 8, 5, 6, 7, 9, 10, 9, 9. Berarti kalau kita hitung ini ada 11 data. Ada 11 nilai ya. Kemudian ini adalah nilai matematika kelas 12 IPS. Nilai siswa yang dapat nilai antara 55 sampai 59 itu ada 3 orang, 60 sampai 64 5, 65 sampai 69 8 orang sampai seterusnya. Ya, pembacaannya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dari 2 data ini kita cari rata-rata, median dan modusnya. Ya, kayak kita lihat di sini. Untuk mengerjakan yang soal pertama, kita lihat di sini kan ada data. Ini datanya masih acak. Langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk menghitung rata-rata, mencari median dan mencari modus adalah mengurutkan datanya terlebih dahulu. Urutkan dari nilai yang terkecil. Ya, ini sudah Bapak urutkan nilainya. Ya, dari 5, 6, 7-nya ada 2, 8 ada 2, 9-nya ada 4, dan 10. Jadi untuk menghitung rata-ratanya itu adalah ini tinggal kita jumlahkan semua. Ya, ini adalah jumlah keseluruhan dari data. Ini kita jumlahkan semuanya. 5 tambah 6, 11. 7 tambah 7, 14. 16. 9 kali 4, 36. Kalau dijumlahkan, totalnya itu adalah 87. Tinggal kita tulis di sini. 87 dibagi dengan N. N-nya itu adalah banyaknya data. Ini ada berapa banyaknya tadi? Ada 11. Berarti rata-ratanya 87 dikurangi dibagi 11. Kalau kita hitung itu hasilnya adalah 7,9. Ini rata-ratanya. Ya, untuk mediannya gimana, Pak? Tinggal kita cari aja. Ini ada 11 data. Berarti yang paling tengah-tengah itu di mana? Data ke-6. Tengah-tengahnya. Ke sini ada 5, ke sini ada 5. Berarti ini mediannya. Mediannya itu berarti berapa? 8. Ya. Kemudian untuk modusnya, modus itu nilai yang sering muncul. Ini kita lihat yang paling banyak nilainya berapa? 9. Berarti ini modusnya. Ini untuk data tunggal. Ini sudah kalian pelajari waktu SD dan SMP. Nah, sekarang yang jadi persoalan kalian ketika SMA itu adalah kalian ditekankan untuk bisa mencari rata-rata, median, dan modus dari ini, data kelompok. Ya, sekarang kita lihat ini.
rata-ratanya untuk data kelompok. Datanya ini ya. Yang kelompok berarti berupa tabel. Kita lihat berarti rata-ratanya itu adalah jumlah keseluruhan dari frekuensi dikali dengan nilai dibagi dengan jumlah frekuensi. Ini udah Bapak tulis sengaja nilai-nilainya. Ini didapat dari mana? Kita lihat, Pak. Di sini kan frekuensinya itu berarti ini ya, sama dengan siswa. Yang nilainya 55 sampai 59 itu ada 3. Frekuensinya 3. Nilainya berapa? Nilainya kan masih samar-samar seperti ini ya. Enggak kayak yang atas. Ini udah pasti nilainya 8, 9, 7. Kalau ini masih terletak antara. Berarti nilai 3 orang anak ini berapa? Kita nggak tahu. Jadi untuk cari kesimpulannya gimana, Pak? Kita cari nilai tengah dari ini. Ya. 55, 56, 57, 58, 59. Nah, dari 55 sampai 59, tengah-tengahnya itu yang ini berarti ya. Itu berapa nilainya? 57 ya. 55, 56, 57. Ini nilai tengahnya. Oh, berarti kita gunakan X-nya itu adalah nilai tengah. Nah, kita bikin lagi tabel bantuan di sini. Berarti yang dapat nilai 3 orang anak ini kita umpamakan mereka itu nilainya sama, dapatnya 57 semua. Wah, jadi kita ambil nilai tengahnya. Kemudian yang ini nilai tengahnya berapa? 60 sampai 64. 60, 61, 62, 63, 64. Tengah-tengahnya itu adalah 62. Ya, ini 62. Kemudian 65 sampai 69 itu 67. 70 sampai 74 itu 72. Kemudian 75 sampai 79 77. Ini 80 sampai 84 itu 82 dan 85 sampai 89 itu 87. Ini berarti nilainya. Jadi untuk perkaliannya gimana, Pak? Frekuensi dikali dengan nilai atau nilai tengah. Berarti ini kita perkali, ini kita kalikan, nanti tinggal kita jumlahkan ya. 3 dikali 57 hasilnya itu adalah 171. 5 dikali 62 hasilnya adalah 310. 8 kali 67 hasilnya 536. Kemudian 16 dikali 72 hasilnya 1152. 10 kali 77 770. 6 kali 82 itu hasilnya 492. 2 kali 84 hasilnya 174. Dibagi ini banyaknya frekuensi. Ini berarti banyak siswanya ada berapa? Ini kalau kita jumlahkan totalnya adalah 50. Loh, berarti banyak siswanya 50. Berarti ini dibagi dengan 50. Ini kita jumlahkan hasilnya berapa? 3605 dibagi 50. Loh, ini bagi ini hasilnya adalah 72,1. Berarti rata-ratanya ini ya. Jadi rata-rata nilai anak itu adalah 72,1. Untuk mediannya sekarang gimana? Rumusnya ini, tepi bawah ditambah N/2 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang kelas. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah ini. Cari dulu nilai ini. N-nya berapa? N-nya sama dengan ini. Ya, banyaknya siswa. Itu ada 50. Ya, 50 dibagi 2 sama dengan 25. Ini hasilnya 25. Jadi mediannya apa? Jadi kalian disuruh untuk mencari nilai anak ke 25 itu berapa? Langkah pertama apa? Kalian harus cari anak ke 25 itu ada di mana? Kita hitung sekarang ke sini. Yang nilainya 55 sampai 59 itu ada 3 anak. Berarti ini baru anak ke 3. Yang 60 sampai 64 itu ada 5 anak. Berarti 3 tambah 5 8 anak. Ini baru 8 anak. Kesini 16 anak. 16 tambah 16 32. Wah, nah berarti 25 ada di sini. Ya. Berarti 25 ada di kelas yang ini, anak ke 25. Kemungkinan besar nilainya ada di sini. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa tepi bawahnya itu adalah kita lihat di sini kelas itu. Ininya 70. Ya, 70 tepi bawahnya ya, tinggal kita kurangi 0,5 jadi 69,5 ya. Ini tepi bawahnya 69,5. Pak, kalau misalkan kelasnya bukan di sini tapi yang ini, berarti tepi bawahnya berapa? Tinggal 75 dikurangi setengah, 74,5. Seperti itu ya. Kebetulan sekarang ini kelas mediannya di sini ya. Nah, mediannya jadi
tepi bawahnya itu 69,5. Ininya berapa? 25, tadi udah di atas ya. Dikurangi frekuensi kumulatif itu apa? Frekuensi sebelum kelas tersebut. Ini 16. Sebelum kelas tersebut ini berarti frekuensinya. Dikumulatifkan, dijumlahkan semua. 8 tambah 8, 16. Berarti frekuensi kumulatifnya 16. Per frekuensi kelas itu berapa? Nah, kelas mediannya di sini frekuensinya berapa? 16 dibagi 16. Dikali panjang kelas itu apa? Interval. Dilihatnya dari mana? Dari sini. 55 sampai 59 itu intervalnya berapa? 55, 56, 57, 58, 59. 5. Berarti intervalnya 5. Seperti itu. Setelah kita dapat, langsung kita hitung. 69,5 ditambah 25 dikurangi 16 itu hasilnya 9 per 16 dikali 5. Berarti hasilnya 69,5 ditambah 45 dibagi 16. 9 kali 5 45 ya. Jadi hasilnya 69,5 ditambah ini bagi ini. 45 bagi 16 itu hasilnya adalah 2,8 ya. 2,8 tinggal kita hitung 69,5 ditambah 2,8. Hitung hasilnya adalah 72,3. Ini adalah nilai tengahnya atau mediannya ya. Ini nilai anak ke 25. Seperti itu. Sekarang modus sama. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Pertama, kalian harus cari kelas modusnya ada di mana. Kita lihat di sini yang paling besar, yang paling banyak yang mana siswanya. 16 kan di sini. Otomatis nilai yang paling banyaknya juga di sini. Berarti kelas modusnya ini kebetulan sama. Kelas modusnya di sini kebetulan sama. Berarti kelas modus dan kelas mediannya sama. Ya. Kalau misalkan di sini 20, berarti kelas modusnya yang bawah, bukan yang itu. Ya, ini kebetulan sama, berarti tepi bawahnya sama. Itu berapa? 69,5 karena kelasnya itu sama ya. B1 apa tadi? B1 itu adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ya. Di sini Bapak tulis B1. Kelas modusnya berapa berarti? Kelas modusnya itu 16. Kelas sebelumnya berapa? 8. Ini ya, frekuensi kelas sebelumnya 8. Jadi 16 dikurangi 8 berapa? 8. Itu berarti B1-nya. Selisih dengan kelas sebelumnya. 8 per 8 ditambah B2. Selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas modusnya 16. Sesudahnya 10. 16 dikurangi 10 berarti 6. Nah, berarti B2-nya adalah 6. Ya, dikali panjang kelas. Panjang kelasnya sama. Intervalnya masih 5. Ya, itu 55, 56, 57, 58, 59, 5. Oke, sekarang tinggal kita hitung. Berarti berapa? 69,5 ditambah 8 kali 5 40 dibagi 14. Berarti 69,5 ditambah 40 bagi 14 itu sama 2,8. Ya. Kalau kita hitung jumlahnya 72,3. Kebetulan modus dan mediannya sama nilainya. Tapi nggak setiap soal itu sama. Ini kebetulan sama. Ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Untuk latihannya silakan kalian kerjakan di classroom. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.